sudah ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan selamat datang juga buat semua yang onsite maupun online pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Ya, kita percaya kuasa Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu atas hidup kami. Kami datang kepada tempat ini Tuhan, memuji, menyembah, meninggi, mengagungkan Engkau. Yakin dan percaya kuasa urapan Tuhan seluruh nyata atas hidup kami telah hadir di tempat ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan selalu tercurah atas kehidupan kami. Kami tabiskan ibadah raya Beb Acun Pola Kurun hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang agung, dan kami tinggikan di tempat ini. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Engkau ada di setiap keadaan, Kau beserta, sungguh besar kasih.
nyata dalam hidupku. Kehadiranmu adalah bukti Immanuel, Allah besertaku. Takkan kasih-Mu Tuhan telah menggenggam tanganku. Selalu dan selalu Kau menolongku. Immanuel, Allah besertaku. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiran-Mu adalah bukti Immanuel, Allah Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari bersorak-sorak ini buat Tuhan hari ini. Kasih semangatmu, kasih tepuk tanganmu yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Jesus is enough for me. Mari tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Yes, God. Sama-sama,
Di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship. In every moment it's Your goodness we pursue. Through the high and every low
saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Sekali lagi katakan, kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Every season you are. Lagi sekali. And every season Jesus you are good. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Hallelujah. Kami sangat bersyukur apa yang kami bayangkan, apa yang kami pikirkan, kami sadari itu semua akan terwujud. Jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan firman Allah. Iblis itu oknum paling ahli, pakar, dan punya pengalaman ribuan tahun untuk menjatuhkan kita. Hal yang paling sering dilakukan pada manusia, mengalihkan pada kelemahan-kelemahan kita. Padahal tadi kita punya kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita selalu sadar akan kekurangan-Mu, maka itulah yang akan terjadi. Sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu dan Saudara, engkau sadar di balik kekurangan-Mu ada kelebihan dan ada kekuatan, maka hal itulah yang terjadi padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah pada saat ini kami akan terima. Apa yang kami bayangkan, apa yang kami pikirkan, sadari itu semua akan terwujud. Terima kasih, kami siap menerima firman. Mari sama-sama katakan amin. Lebih semuanya katakan amin. Prosperous people, I glorify Beba, my church, my home. Beba, my church, my home. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Shalom. Baik, tidak terasa kita sebentar lagi akan memasuki Natal, ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita masuk lagi di dalam tuntunan firman Allah, sekalipun ayatnya masih tetap sama, ya, yaitu dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, IMB-nya. IMB-nya. Yuk kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Perhatikan, ya. Halo, amin. Baik. Perhatikan, bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan ada di atas permukaan samudera raya. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Lalu Elohim berfirman,
jadilah terang, maka terang pun ada. Perhatikan, apa yang Bapak dan Ibu bayangkan, apa yang dipikirkan, sadari itu semua akan terwujud. Katakan amin. Coba perhatikan, kalau Bapak dan Ibu ada satu mendengar sesuatu, ternyata ada masalah, ya, misalnya sesuatu masalah ini, ada kecelakaan di antara keluargamu. Waktu engkau dengar itu, apa yang kau bayangkan tentang kecelakaan ataupun keadaan keluargamu itu? Apa yang kau bayangkan? Ya, kalau yang kau bayangkan itu justru semakin hal-hal yang menakutkan, itu bisa terjadi. Perhatikan. Padahal waktu engkau dengarkan peristiwa itu, engkau dengarkan informasi itu, perhatikan, selama belum ada kabar bahwa yang mengalami kecelakaan itu belum mati, harus tetap tenang. Karena disitulah kekuatanmu pada saat engkau dengar tidak meninggal. Halo? Tapi di saat engkau mendengar tidak meninggal, apa yang kau bayangkan? Mungkin pada saat itu kau bisa berpikir membayangkan bagaimana kondisi kakinya, bagaimana kondisi tangannya, bagaimana kondisi kepalanya. Itu yang ada di dalam bayanganmu. Itu yang akhirnya terpatri di dalam pikiranmu. Kalau kita sadari hal-hal seperti itu bisa terwujud. Perhatikan, ya, perhatikan. Kalau ada masalah, informasi yang kau dengar, seperti kecelakaan tadi, engkau harus langsung membayangkan bahwa keluargamu itu masih hidup. Waktu kau bayangkan keluarga itu masih hidup, itu akan muncul kekuatan. Katakan amin. Halo, itu akan muncul kekuatan, dan kekuatan itu Tuhan beri padamu. Waktu kau bayangkan, maka itu juga yang terjadi dalam pikiranmu. Waktu engkau sudah membuat itu dalam pikiranmu, dan kau melihat bahwa saudaramu itu masih hidup, jangan lagi memikirkan hal-hal yang parah. Jangan lagi kau bayangkan yang parah. Itu yang dimaksud pada tuntunan firman pada saat ini. Mari belajar. Waktu ada terjadi sesuatu, engkau dengar, selama dia masih ada nyawa, itu kekuatan yang ada padamu. Katakan amin. Orang yang sudah mati di dalam Yesus pun, itu juga ada kekuatan. Perhatikan. Ada orang yang kau kenal, dia mati entah seperti apa bentuknya, kecelakaan kah, ditabrak atau apa. Engkau sudah tahu bahwa dia di dalam Yesus, itu sebenarnya sudah kekuatan ada padamu. Setuju katakan amin? Amin ya? Mengapa? Karena hal yang negatif engkau bayangkan, engkau pikirkan bisa terwujud. Yang sama juga hal yang positif engkau pikirkan, engkau bayangkan, itu juga bisa terwujud. Sama-sama bisa terwujud. Maka pilih hari ini, waktu kau mendengar sesuatu yang tidak baik, mari kau bayangkan yang baik, mari kau pikirkan yang baik, maka itu akan terwujud. Realnya memang dia kecelakaan, realnya mungkin tergores semua, tapi perkatakan sekali lagi, semua hal yang terbaik akan turun pada dia. Katakan amin. Maka perhatikan lagi di situ ya. Di situ firman Allah mengatakan ada kata mengeram. Minggu yang lalu saya sudah membuat sebuah contoh. Mengeram itu istilah seekor ayam lagi mengeram telurnya. Induk ayam yang baik, berapapun telur yang dieramnya, itu semua pasti jadi. Nah, artinya induk ayam tadi keseriusannya untuk mengeram itu telur, kesungguhannya untuk mengeram itu telur, bahkan juga kesatuan hatinya, dia tidak tergoda mengeram telur itu, pasti telur itu terwujud jadi anak ayam. Perhatikan. Maka istilah mengeram di situ itu juga bisa dikatakan lagi memikirkan. Mengeram itu lagi memikirkan. Jadi ada kata mengeram sebelum Tuhan mendesain
yang kosong ini, Tuhan itu mengeram. Tuhan itu memikirkan. Apa yang dipikirkannya? Hal-hal yang baik, jumlah yang baik, tempat penempatan yang baik. Jangan sampai salah tempat. Tuhan mengeram itu, Tuhan pikirkan itu, bahkan Tuhan merenungkan itu. Bahkan kata mengeram di situ, Tuhan juga membayangkan itu, bahwa seluruh nanti ciptaannya itu pasti sempurna. Amin. Itu kata mengeram. Maka Bapak dan Ibu, kalau hidupmu hari ini engkau dengarkan sebuah informasi yang tidak mengenakan telinga, waktulah saat itu untuk mengeram. Engkau pikirkan hal yang baik tentang peristiwa yang tidak baik tadi. Engkau merenungkan dan juga engkau membayangkan. Maka pada saat ada masalah menimpamu, itulah waktumu untuk mengeram. Katakan amin. Katakan amin. Ayam tadi, kalau dia suka tergoda dengan ayam jantan, maka ayam betina tadi tidak akan berhasil mengeram telurnya, jumlah keseluruhannya itu menjadi anak ayam. Misalnya telurnya ada 12, induk ayam yang baik waktu dia mengeram dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga nanti 12 ekor anak ayam. Tapi kalau induk ayam ini suka tergoda dengan ayam jantan, sehingga apa yang diperamnya itu akan terganggu. Itu akan terganggu. Indukan ayam yang sehat, kalau ada ayam jago yang mengganggunya, ayam betina itu akan mematok, akan melawan supaya dia tidak diganggu. Hanya satu tujuan induk ayam itu, supaya seluruh telur yang dieramnya itu, 12 telur tadi, semuanya berhasil menjadi anakan ayam. Katakan amin. Jadi waktu Tuhan mengeram, waktu Tuhan memikirkan, waktu Tuhan merenungkan, waktu Tuhan membayangkan, itu konsep yang dilakukan Tuhan terhadap seluruh bumi dan isi ini, itu dengan kata sangat-sangat serius. Amin. Maka seluruh jumlah bintang, jumlah matahari, jumlah bulan, itu semuanya tepat. Satu matahari aja sudah membuat banyak gosong manusia, betul tidak? Nah, ada orang sana, orang Papua, dia anak kuliahan, dia merantau ke Jakarta. Dia teleponlah mamanya setelah sudah berbulan-bulan di Jakarta. Ma, apa nak? Di Jakarta ini matahari ada 2. Oh, kok bisa? Kata mamanya. Ada 2 matahari di Jakarta ini. Yang benar aja kamu. Ada 2 matahari, kata anaknya ini. Gara-gara itu mamanya jadi sedikit jengkel. Nah, satu matahari aja hitammu sudah seperti itu, apalagi 2. Nah, ternyata anaknya itu, matahari yang dimaksud yang kedua itu bukan matahari yang di atas, tapi mall yang ada di dalamnya itu matahari. Perhatikan, kenapa harus Tuhan buat cukup satu matahari? Itu waktu Tuhan mengeram, memikirkan, merenungkan, membayangkan. Bisa nggak Tuhan buat matahari itu jadi 2 atau 3? Bisa. Tapi bagi semua seisi bumi itu, termasuk manusia, itu tidak pas lagi. Maka apapun dalam hidupnya yang lagi kacau, waktu untuk mengeram, memikirkan. Apa yang kau pikirkan? Firman. Merenungkan. Apa yang kau renungkan? Firman. Apa yang kau bayangkan? Firman. Maka apa yang kau renungkan tadi, kau pikirkan tadi, kau bayangkan dengan firman, maka itulah yang terjadi. Katakan aku. Katakan aku. Seperti indukan ayam tadi, waktu masuk hari ke-21, itu pasti satu telur akan menetas, tek, 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 bersamaan kan?
Bisa hari ke-22, telur yang ke-7 baru keluar, pecah. Tak. Tapi perhatikan, waktu dieramnya, maka semua bentuk fisik ayam tadi itu sempurna, pas. Amin. Halo, amin. Maka perhatikan sekali lagi, waktu dunia ini masih gelap, disitulah Tuhan mengeram. Ya. Yang kedua, ada kata yang kedua di situ adalah Elohim. Di situ ada kata Elohim. Roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu. Arti kata Elohim itu berarti kuasa Allah Sang Pencipta. Kuasa Allah Sang Pencipta. Dan dari kata El berarti Allah yang kuat. Jadi di sini kita akui bahwa seluruh isi jagat raya ini hanya Allah satu-satunya pencipta. Dan di situ kita bisa melihat apapun kekuatan yang muncul dari dalam bumi ini tidak pernah ada yang menandingi kekuatan daripada Allah Elohim tadi. Amin. Maka pertanyaan untuk kita hari ini, adakah kekuatan yang kurang dari Maha Kuasa yang bisa mengadakan segala sesuatu dari ketiadaan? Pagi hari jawabannya tidak ada. Semuanya Tuhan bisa buat. Katakan amin. Halo, katakan amin. Maka perhatikanlah dari situ. Kapan pekerjaan dimulai? Jadi waktu bumi itu masih kosong, perhatikan. Kapan startnya Allah memulainya? Maka di situ ada kata pada mulanya. Pada mulanya. Artinya kalau kita kapan pengerjaan itu dimulai? Hari Senin. Nah seperti ini kan, AC kita semua sudah dilengkapi. Gereja akan terus membenahi. Yang tadinya kita sibuk dengan kipas-kipas kan. Nah hari ini Bapak Dhani akan sibuk mengambil jaket nanti yang banyak, lengan panjang semua. Jadi orang tidak merasa bahwa kita ini ibadah di Borneo. Borneo itu artinya itu adalah pulau yang panas. Ya, siapa yang membuat kata Borneo? Itu rajanya Brunei Darussalam. Jadi Kalimantan ini kata Kalimantan itu produknya Indonesia, tapi Borneo tidak. Tapi kata Borneo pulau yang panas. Perhatikan, waktu kita tinggal di pulau yang panas ini, Tuhanlah yang memberikan semua kuasa ini, termasuk kepintaran kepada mereka yang bisa mengadakan AC ini. Mereka membuat AC ini, itu karena Tuhan yang memberikan kepintaran. Dan kepintaran yang mereka punya hari ini bisa kita nikmati. Sekalipun tinggal di pulau yang panas, tapi tetap seperti tinggal di tempat yang dingin. Amin. Nikmati ini. Katakan amin. Halo, nikmati ini. Tuhan berikan ini pada Bapak dan Ibu dan saya. Nikmati. Setuju, katakan amin. Maka jangan pernah tinggalkan apa yang sudah kau terima hari ini, kau nikmati. Jangan pernah tinggalkan. Katakan amin. Gereja kita ini akan selalu diberkati Tuhan. Karena gereja kita ini hidup dari apa yang kau perkatakan. Bapak dan Ibu bisa mundur dari apa yang kau perkatakan, tapi saya, Ibu, tidak akan pernah mundur daripada perkataan. Jadi kalau ada hari ini yang kita nikmati, ini juga semuanya apa yang sudah Tuhan desain. Semua produknya ini, semua bahan bakunya ini, Tuhan yang membuat dari awal. Katakan amin. Nah, pada mulanya, artinya disitulah berbicara tentang startnya waktu. Ketika jarum jam pertama sekali diputar. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada hari Senin, tidak ada hari Selasa. Pada saat Bapak dan Ibu hidupmu kacau dan engkau merenungkan, engkau langsung mengeram, saat itu juga kuasa Tuhan bekerja. Amin. Tidak menunggu hari Selasa. Kalau ini hari Minggu, tidak menunggu hari Kamis. Hari ini kau
hidupmu lagi kacau, engkau mengambil waktu untuk mengeram, maka hari itu juga pada mulanya yang kacau bisa Tuhan buat menjadi baik. Tidak usah tunggu besok. Amin. Karena waktu Tuhan juga menjadikan langit dan bumi ini masih dalam kacau, maka arti kata pada mulanya itu berarti apa? Pertama sekali waktu detik itu berputar. Jadi kalau kita sudah berbicara detik, berarti startnya Tuhan itu tidak menunggu hari, tidak menunggu jam, tapi detik. Katakan amin. Maka pada saat sesuatu apa yang terjadi yang kau terima, informasi yang kau terima, kau pikirkan, kau bayangkan. Pada saat kau pikirkan, kau bayangkan, saat itu juga pada mulanya, kalau kau memikirkan hal yang baik, pada mulanya yang baik akan kau terima. Kalau kau memikirkan, membayangkan apa yang tidak baik, maka pada mulanya di situ juga engkau akan menerima yang tidak baik. Katakan amin. Maka perhatikan kata yang sama pada mulanya. Apa kalau dihubungkan dengan perjanjian lama kepada perjanjian yang baru, itu selalu menjadi sebuah rangkaian yang tidak akan pernah putus. Maka kata pada mulanya ini itu di kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 5. Lanjut. Yohanes ya 1 dan 3. Pada mulanya, perhatikan, pada mulanya, tentang penciptaan juga diawali dengan kata pada mulanya. Yuk kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Perhatikan kitab Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya itu ditarik dalam kitab Yohanes ini. Jadi pada mulanya itu bukan yang diciptakan, tapi Allah sendiri. Itu dikatakan bahwa Allah itu dari awal sampai akhir dia tidak pernah diciptakan, dia tidak pernah dijadikan oleh sesuatu benda apapun. Maka disitulah kemisteriusannya Allah. Maka semakin kita memikirkan tentang Allah, selalu kita pikirkan tentang Allah, betapa dasarnya Allah itu buat hidup kita. Maka di dalam penciptaan ada kata pada mulanya. Maka lihat kitab Yohanes ini pada mulanya juga adalah firman. Siapa itu firman? Allah sendiri. Allah yang sudah mewujud menjadi daging itu siapa? Yesus. Jadi Allah membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Termasuk kita di sini semua. Kalau Allah tidak menjadikan kita, maka satu manusia pun tidak ada yang jadi. Amin. Maka waktu Tuhan mengeram tadi, bagaimana bentuk manusia itu? Jadi perhatikan, seluruh isi bumi ini Tuhan tidak mengalami kesulitan untuk mendesainnya. Perhatikan, untuk mendesainnya. Bagaimana laut itu tidak pernah penuh sehingga mengairi daratan. Siapa yang bisa membuat itu kalau bukan Tuhan? Katakan amin. Siapa? Maka untuk kita yang paling istimewa, maka kata untuk manusia Tuhan tidak memakai kata menciptakan, tapi buat manusia membentuk. Perhatikan. Halo. Kalau dalam bahasa asli manusia itu tidak diciptakan. Kata diciptakan itu hanya untuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh isi jagat raya ini. Tapi buat manusia, Bapak dan Ibu, itu Tuhan bentuk.
Seperti seorang ibu yang merajut pakaian, menenun pakaian. Apa yang diinginkan, apa yang dibayangkan oleh orang tua dulu, istilahnya menenun sebuah jahitan. Dia tanpa konsep mendesain dulu di kertas, itu sudah dipikir, itu sudah dalam bayangannya. Ternyata nanti hasilnya itu bisa menjadi gambar love. Padahal dia hanya membayangkan, dia hanya memikirkan. Jadi Bapak dan Ibu dan saya, itu kita dibentuk Tuhan, Allah sendiri yang turun menenun. Katakan amin. Bayangkan kalau Bapak dan Ibu punya mata salah tempat. Bayangkan. Dan jumlahnya lebih dari 2 atau kurang 2. Saya mau tanya Bang Benny, kalau mata itu dibuat Tuhan 1, menurutmu tempat mata yang 1 tempatnya paling tepat di mana Bang Benny? 1 loh. Menurut Pak Benny di mana? Di jidat. Bayangkan dulu kalau mata saya cuma 1 di sini. Hanya ada 2 kemungkinan kalau kita ketemu. Engkau takut atau engkau tertawa setengah mati. 2 tepat. Amin. Di tempat yang tepat. Itu Tuhan yang menenun. Tuhan yang menenun. Tuhan tidak ngomong, jadilah mata. Enggak. Kalau untuk binatang, jadilah binatang. Jadi. Jadilah burung-burung dara. Jadi. Tapi kalau untuk manusia, ditenunnya. Sudah dibayangkannya. Sudah dipikirkannya. Dan apa yang dipikirkan Tuhan itu, apa yang dibayangkan, semua sungguh amat baik. Maka perhatikan, nanti kalau membahas firman Allah lebih dalam, seluruh ciptaan, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang di udara, baik di laut, kata firman Tuhan semuanya baik adanya. Tapi untuk manusia, dia levelnya lebih tinggi. Manusia itu setelah sudah tenun, maka kalimat yang keluar itu manusia sungguh amat baik. Amin. Maka dari semua seluruh ciptaan yang menurut kita ini sudah sangat sempurna, ternyata di hadapan Tuhan waktu dia merenung, waktu Tuhan itu mengeram, ternyata buat manusia bukan lagi standarnya baik, tapi sungguh amat baik. Amin. Ngomong kanan kiri, kau sungguh amat baik. Bagaimana Bang Ben? Sungguh amat baik Bang Ben? Halo, amin. Jumlahnya 2, matanya jumlahnya 2. Saya nggak tahu kalau mata itu 5. Bayangkan kalau mata itu Tuhan buat ada di telapak jari-jari ini. Saya yakin laki-laki yang nakal kalau ada perempuan mandi ada lubang sedikit tinggal masuk ke sini kan? Kelihatan kan? Betul tidak? Nah, mau seperti apapun ditutup, pokoknya ada lubang sedikit. Kalau mata itu posisinya ada di telapak ujung jari, kan tinggal nempel ke lubangnya. Laki-laki aja nakal masih punya 2 mata, apalagi kalau lebih dari 2 mata. Halo, ngomong lagi kanan kiri. Tuhan membentuk saya, Tuhan mau menenun saya, sungguh amat baik. Amin. Jadi mau seperti apa jenis kulitnya, rambutnya, semuanya di depan Tuhan sungguh amat baik. Katakan amin. Nah, perhatikan lagi di situ, ya, perhatikan di situ. Bagaimana, ya? Kalau kita melihat tadi di situ, bagaimana cara pekerjaan itu terlaksana? Perhatikan, bagaimana cara pekerjaan itu terlaksana. Lanjut, Pak. Ya. Terus bagaimana cara pekerjaan itu dimulai? Allah menciptakannya dengan perkataan. Kita membahas tadi tentang bumi ini. Jadi Allah menciptakan semuanya dengan perkataan, yaitu mengadakannya dari ketiadaan menjadi ada. Jadi seluruh bumi ini semuanya masih gelap gulita, kosong, dari ketiadaan menjadi ada. Ya,
Jadilah burung di udara, jadi. Jadilah ikan di laut, jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, jadi. Jadilah pohon, jadi. Jadilah binatang di dalam tanah, jadi. Halo? Nah, itu hanya dengan perkataan. Maka sekali apa yang kacau dalam hidupmu, belajarlah untuk menyelesaikannya itu dengan perkataan. Amin. Bumi ini dulu semuanya kacau, tetapi dengan perkataan bumi ini menjadi ada bentuknya, ada desainnya, ada penduduknya, ada komunitas, hanya dengan perkataan. Maka tidak ada materi apapun yang sudah ada sebelumnya yang darinya dunia ini dihasilkan. Ikan itu memang dihasilkan dan dia tinggal dalam air, serta manusia serta hewan itu tinggal di tanah. Tetapi tanah dan air itu diadakan dari ketiadaan. Jadi sebelum manusia ada, walaupun hewan dan manusia itu ada di tanah, tapi tanah itu Tuhan sudah buat duluan. Sebelum ada manusia, sebelum ada binatang. Amin. Perhatikan, sebelum binatang, seluruh jenis ikan yang ada di air, yang ada di laut, air itu juga sudah Tuhan buat duluan. Baru ada ikannya. Perhatikan, perkataan Tuhan itu selalu berurutan. Serangkainya begitu bagus, yang begitu pas, jalurnya pas. Jadi kalau kita buat angka nomor 1, nomor 2, nomor 3, Tuhan tidak pernah membuat yang seharusnya nomor 1 itu menjadi nomor 4. Dan semuanya pas. Katakan amin. Maka perhatikan, apa bahan pertama yang Tuhan pakai? Perhatikan, apa bahan pertama yang Tuhan pakai? Lanjut. Apa yang dipakai? Kekacauan bumi. Itu bahannya Tuhan. Jadi waktu bumi ini masih kacau, bukan berarti ada ilah yang lain yang membuatnya. Bukan berarti ada iblis yang membuatnya. Perhatikan. Tapi bahan pertama yang Allah pakai untuk mendesain semuanya itu karena bumi ini kacau. Halo? Apakah Tuhan itu salah konsep? Enggak. Perhatikan. Allah bukan saja pencipta segala sesuatu, melainkan juga sumber dari kehidupan dan pergerakan. Materi yang mati akan selama-lamanya pasti mati jika Allah tidak menghidupkannya. Perhatikan, waktu bumi ini belum Tuhan desain, tapi bahan bakunya sudah ada, yaitu kacau. Kacau ini pada saat disentuh oleh Tuhan yang hidup, maka kacau itu menjadi tidak kacau. Amin. Perhatikan sekali lagi, hidup kita, bahkan kita tidak perlu hitung tahunan, 1 hari pun hidup kita itu bisa kacau. Apa yang kacau? Pikiran. Apa yang kacau? Apa yang kau bayangkan? Apa yang kacau? Apa yang kau dengar? Apa yang kacau? Dengan faktor sosial. Apa yang kacau? Dengan usahamu. Apa yang kacau? Apa yang kau inginkan tidak terjadi? Maka setiap hari kekacauan dalam hidup kita itu sangat berpeluang besar. Pada saat seorang anak muda, laki-laki mau ngomong sesuatu kepada perempuan, tapi waktu ngomong dia seperti seorang gagap, nggak jadi, akhirnya ditunda lagi. Kacau hari itu. Bisa paham? Perhatikan, yang kacau-kacau ini itu bisa jadi bahan materi yang dipakai Tuhan untuk membuat hidup menjadi tidak kacau. Tapi dengan satu alasan, yang kacau itu kau harus sentuh
kepada Allah yang hidup. Amin. Harus engkau sentuh, harus engkau berikan. Makanya kita nggak usah berbicara tahunan. Ini nih, selesai ibadah ini, pergi keluar sana, pasti ada juga ada yang kacau. Lagi jengkel, emosi, keluarlah kata-kata kacau. Anak tidak nurut, nggak mau makan, keluarlah kata-kata kacau. Halo? Sudah dikirim surat, nggak dijawab, keluar kata-kata kacau. Kalau sekarang sih nggak ada lagi surat ya, WA saja ya. Nah, itu yang makanya kantor pos itu jadi mau tutup gara-gara informasi sekarang nggak bisa lagi melalui surat, langsung saja. Hidup kita hampir tiap hari bisa kacau. Maka lihat yang kacau-kacau tadi ini, selama dia tidak ya menyentuh Tuhan, perhatikan, maka itu akan tetap kacau. Ya, materi yang mati ini tadi, bumi ini, ya, yang belum hidup ini, artinya belum dihuni, artinya belum ada manusianya, belum ada isinya, itu menjadi sebuah benda yang mati. Tapi waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan menyentuh bumi yang kosong tadi, maka bumi itu menjadi sesuatu yang hidup. Amin. Materi yang mati akan selama-lamanya mati jika Allah tidak menghidupkannya. Maka satu syarat waktu hidupmu kacau, mari engkau lagi mengeram, kau memikirkan Tuhan, engkau membayangkan Tuhan, engkau juga terus berpikir hal-hal yang baik, maka yang kacau tadi menjadi hidup. Sang pencipta itu, Allah itu bisa saja membuat pekerjaannya sempurna sejak dari awal. Tetapi dengan langkah secara bertahap-tahap, seperti inilah Allah ingin menunjukkan di dalam kehidupan biasa seperti apa cara pemeliharaan, seperti apa anugerahnya. Maka itulah yang membuat sejak dari awal bumi ini tidak sempurna, supaya Tuhan itu bisa menunjukkan padamu dan pada saya bagaimana tadi kehidupan yang biasa saja itu menjadi pemeliharaan utama yang sempurna. Itu menjadi anugerah Tuhan yang akan diberikan padamu dan pada saya. Katakan amin. Katakan amin. Maka lihat, di dalam misteri yang besar dari penciptaan itu, di alam ini masih banyak penampakan-penampakan yang tidak bisa kita ketahui, dan rahasia-rahasia yang tidak bisa dipahami atau dijelaskan. Saya menonton ada sebuah, kalau di sini orang menggali batu bara itu kan pakai alat berat, betul ya? Tapi saya melihat ada televisi, seorang laki-laki dia masuk ke terowongan. Di terowongan itu setelah sudah ada diameternya, dia bisa untuk memecahkan batu bara dengan palu dan juga dengan linggis. Itu yang dilakukan. Artinya apa? Banyak misteri-misteri baik yang di dalam tanah ini juga belum kita ketahui. Ada banyak adu perdebatan, bumi ini betul nggak bulat atau tidak. Padahal saya mau utus dia untuk melihat secara langsung, nggak bisa juga. Maka sesuatu yang misteri yang belum Tuhan bukakan, nggak usah Bapak dan Ibu serius. Sampai kapanpun, kalau Tuhan belum bukakan, tidak Tuhan bukakan. Nah, semua yang sudah Tuhan bukakan ini, itu dulu yang engkau terima, itu dulu yang engkau syukuri. Katakan amin. Katakan amin. Kalau hari ini engkau bisa melihat penampakan tentang neraka dengan surga, rasanya itu Bapak dan Ibu sudah mendahului daripada orang lain. Maka surga, neraka, yang pasti Tuhan memberitakan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Itu kebenaran yang Tuhan sampaikan pada dan pada saya. Maka semakin engkau mendalami bagaimana neraka, apakah kepanasannya seperti apa? Kalau Alkitab mengatakan panasnya itu sangat-sangat panas, itu cukup, gak usah melebihi dari itu. Halo, amin.
makanya banyak di dalam penciptaan ini tentang bumi ini yang belum kita ketahui. Maka banyak orang di luar sana, mereka tidak percaya bahwa yang membuat bumi ini adalah Tuhan. Mereka lebih percaya itu terbentuk sendiri. Ada zat yang membentuknya sendiri. Ada sesuatu yang jauh sebelumnya sudah ada dengan sendirinya. Nah, itu karena apa penyebabnya? Karena dia terlalu memikirkan hal-hal yang misteri yang tidak bisa dipecahkan dan pikirannya, yang goalnya akhirnya dia tidak percaya bahwa Tuhanlah yang melakukannya. Halo, amin. Maka lihat lagi di situ bahwa di dalam hidup dan hidup saya, jika pekerjaan anugerah di dalam jiwa adalah ciptaan baru, maka kekacauan ini menggambarkan keadaan sebuah jiwa yang tidak dibaharui dan tanpa dianugerahi. Maka perhatikan lagi di sini. Waktu Tuhan sudah menyentuh Bang Oden, disitulah yang dikatakan Bang Oden itu sudah ciptaan baru. Halo? Maka di dalam kata penciptaan, untuk kita manusia ini menjadi ada dua, ciptaan lama, ciptaan baru. Waktu kita sudah di dalam Yesus, itu berarti kita sudah menjadi ciptaan baru. Itulah yang disebut dengan anugerah. Bukan karena hebat dan kekuatan layak Tuhan berikan itu padamu. Ciptaan yang lama itu hidup di dalam daging yang diatur oleh hukum-hukum yang ada yaitu Taurat tadi. Tapi ciptaan baru, kau dan saya sudah di dalam Yesus, maka hidupmu dan hidup saya juga jadi sempurna. Untuk manusia dikatakan sempurna waktu kau menerima ciptaan baru itu. Itu Tuhan yang sudah menyentuhmu, Tuhan yang sudah menjamahmu, Tuhan yang sudah memilihmu, Tuhan sudah menetapkanmu, dan kau dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama pasti berlalu, tubuh daging kita yang nanti akan kembali ke tanah. Tetapi tubuh yang baru Tuhan akan berikan padamu. Tubuh yang baru tempatnya ada di surga. Karena tubuh yang baru itu produknya dari surga, tidak mungkin lagi tubuh yang baru itu tinggal di bumi. Maka perhatikan sekali lagi, hidupmu dan hidup saya, kalau sudah menjadi ciptaan yang baru, ciptaan di dalam Yesus, kita sudah bersatu di dalam Yesus, engkau dan saya adalah pribadi yang memiliki nilai yang paling mahal dari seluruh ciptaan Tuhan, yang menurut Bapak dan Ibu ini sudah sangat indah. Di hadapan Tuhan, engkau dan saya lah yang indah. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, engkau paling indah di hadapan Tuhan. Masih setengah. Ayo lagi. Ngomong lagi, 1, 2, 3. Amin. Maka perhatikan lagi di sini ya. Hasil yang dibuat, lanjut. Hasil yang dibuat, perhatikan. Langit dan bumi atau dunia ini termasuk seluruh kerangka dan perlengkapan alam semesta dan segala isinya, dari kacau menjadi tidak kacau, sempurna di tempat yang tepat. Amin. Manusia itu tempatnya di tempat yang tepat, yaitu di tanah. Gak ada di air. Nah, bayangkan kalau ikan patin tidak di tempatnya, hitungan menit dia pasti mati. Halo. Maka kita tadi yang desain Tuhan ini segambar serupa dengan Allah. Tempatmu satu-satunya supaya tetap hidup itu hanya di dalam Yesus. Amin. Hanya di dalam Yesus. Maka luar biasa apa yang diciptakan Tuhan tadi, sempurna di tempat yang tepat dan jumlah yang tepat. Ya. Coba kita bandingkan. Lanjut. Kisah Rasul 17 ayat 25. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Perhatikan,
Allah itu tidak pernah tinggal di kuil-kuil apapun. Mulai hari ini, jangan pernah lagi lakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tinggal di situ. Halo? Jadi orang yang memiliki jiwa baru, ya, pikiran baru, sudah dalam Yesus. Yesus itu gak jauh, Yesus itu ada di dalammu. Katakan amin. Yesus itu ada di dalammu. Kapan engkau manggil dia langsung, itu detik. Tidak perlu harus pergi menyerahkan upeti dulu. Dah. Ayat 25. 1, 2, 3. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Bentar. Lihat itu. Orang kalau belum di dalam ciptaan yang baru, apa yang dia pergi ke satu tempat, dia akan membawa sesuatu. Maka jangan heran di bawah pohon beringin pun ada buah pisang di situ. Ya, ada Kentucky Fried Chicken di situ. Perhatikan, ini firman. Halo, daripada membawa ke sana, lebih baik bawa ke rumah saya saja. Halo, apalagi dibawa rocket chicken yang sambalnya sambal mata, jangan dibawa ke bawah pohon, bawa ke rumah saya. Atau lagi lihat Bang Oden lagi lesu-lesu, bawa itu, dia pasti semangat. Maka seluruh jemaat Tuhan gak boleh melakukan hal seperti tadi. Amin. Setuju, katakan amin. Bapak dan Ibu di sekitarmu itu masih banyak. Bahkan mereka datang beribadah. Perhatikan. Maka hidupmu dan hidup saya sudah paling istimewa di depan Tuhan. Mengapa engkau istimewa? Karena kita tolak ukurnya adalah firman. Yang Tuhan tidak suka, jangan lakukan. Yang Tuhan suka, lakukan. Dari segi hukum ekonomi, pasti dia lebih merugikan. Betul tidak? Sedangkan datang kepada Tuhan, gak perlu harus bawa-bawa itu. Langsung datang kepada Tuhan. Yuk lanjut. Karena Dia yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Hanya Tuhan yang memberikan nafas padamu. Amin. Yang membuatmu dan membuat saya beda dari ciptaan yang lain, yaitu nafasnya Allah sendiri. Ruah, roh, itu nafas. Katakan. Nah, coba bayangkan kalau Tuhan itu salah memberikan ruahnya. Sekitar ada 50% kepada binatang. Saya yakin Bang Oden, kambing, kalau ada kambing di sini, lembu, kalau ada lembu di sini, sapi, dia akan datang beribadah ke sini. Karena dia punya roh. Betul tidak? Yang gak mau nanti melayani, akan ada binatang di sana untuk main drum. Betul tidak? Loh, yang paling mirip dengan kita itu kan yang ada di pohon monyet tadi kan? Kaki 2, tangan 2. Kata roh, ruah, itu Tuhan desain, Tuhan hanya buat manusia. Amin. Halo. Nah, itu sangat istimewa. Dan yang memberikan ruah itu adalah Allah yang hidup. Bukan Allah-Allah yang ada di bawah pohon. Bukan Allah yang ada di kuil-kuil itu. Bukan Allah yang ada dalam penyembah-penyembahan apapun. Itu semuanya mati. Katakan amin. Lanjut. Yuk. Otoritas Allah akan bumi dan segala isinya. Pertama apa? Allah adalah Tuhan yang berdaulat. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, baik dengan haknya yang tidak dapat diganggu gugat. Semua ciptaan Tuhan yang sempurna ini kita tidak boleh lagi mengganggu gugat. Tuhan, kenapa pohon ini ada di sini sih? Tuhan, kenapa daerah sana sangat panas, di sini dingin? Tuhan, kenapa di kutub sana itu esnya berbuku-buku?
Sedangkan kami di sini harus justru membuat es, masukin kulkas, nggak bisa lagi digugat. Amin. Kalau nggak bisa digugat, sudah sekali pindah aja ke kutub sana. Maka kembali lagi, Allah adalah Allah yang berdaulat. Semua keputusannya sempurna, tidak ada yang salah. Amin. Terus yang kedua apa? Allah pencipta, penguasa, dan pemilik. Allah pencipta, maka tidak ada diragukan lagi bahwa Dia juga penguasa serta pemilik surga dan juga pemilik bumi ini. Perhatikan, surga yang punya Tuhan, bumi ini yang punya Tuhan. Itu harus menjadi suatu kebenaran yang mutlak bagi kita. Maka waktu Bapak dan Ibu itu sudah di dalam Yesus, hidupmu sempurna. Walaupun masih tinggal di bumi, hidupmu sudah sempurna. Mengapa? Karena Yesus itulah pemilik surga, Yesus juga pemilik bumi. Kalau kau dan saya sudah di dalam tangan pemilik, apalagi yang kurang dalam hidup. Yang ketiga, yuk kita baca bersama-sama. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Oleh sebab itu, perhatikan, berbahagialah orang-orang yang memilikinya sebagai Allah. Maka seluruh pertolongan serta pengharapan kita itu hanya di dalam Allah. Perhatikan jemaat Tuhan yang terkasih, pemain musik, keyboard, perhatikan lagi. Apa yang kacau dalam hidupmu? Apakah kesehatanmu? Berkatakan dengan firman, saya sembuh, saya sehat. Amin. Halo, amin. Pemain musik semuanya maju ke depan. Haleluya Tuhan. Apalagi yang kacau dalam hidupmu? Ekonomimu. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat padamu, kau harus lihai, pintar mengelola keuangan. Amin. Jangan sampai tidak bisa mengelola keuangan. Haleluya Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Mari persiapkan anggur dan roti. Yesusku. Kita angkat lagu yang pertama tadi. Yes. Setiap musim Engkau ada di setiap keadaan. Kau berserta, sungguh besar kasih dan rahmat-Mu, sungguh mulia kebaikan hati-Mu, kehadiran-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiran-Mu adalah bukti Immanuel, Allah besertaku. Tangan kasih-Mu Tuhan erat menggenggam tanganku.
pikirkan, apa yang kau bayangkan, dan apa yang kau perkatakan, itu semua bisa terwujud. Maka mulai hari ini, sesuai dengan firman Allah, apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang patut untuk diucapkan, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kau bayangkan, sesuai dengan apa yang kau pikirkan, dan sesuai dengan apa yang kau perkatakan. Hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup yang sudah sempurna karena kami sudah di dalam Yesus. Hidup kami yang kacau pada saat kami menyentuh Tuhan, pada saat kami mengeram bersama dengan Tuhan, kami pikirkan Tuhan, bahkan juga kami renungkan Tuhan, kami juga membayangkan Tuhan. Dialah kuasa Allah pencipta, Dialah Allah Elohim yang kuat dan sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Kalau itu engkau pikirkan, maka itu yang terwujud di dalam hidupmu. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, jangan pernah engkau sepelekan firman. Sesederhana apapun firman yang kau terima hari ini, bahasa yang paling mudah yang kau dapat hari ini pun, kalau itu Tuhan nyatakan padamu, maka itulah iman. Lakukan itu, karena Tuhan bekerja padamu pada saat engkau menyentuhnya. Cara kerja Tuhan padamu detik itu juga, tidak ditunggu besok, tidak ditunggu tahun depan, tidak ditunggu bulanan, bahkan juga tidak ditunggu berbicara jam, tapi detik. Pada saat Allah mengatakan pada bulannya jadilah terang, pada saat itulah Tuhan bekerja, dan pada saat itu juga hitungan detik terang itu jadi. Dalam hidup dan hidup saya yang kacau, waktu kau menyentuh Tuhan, kau merenungkan firman, maka saat itu juga hitungan detik yang kacau menjadi tidak kacau. Terima kasih Bapak, kami percaya pada saat kami mengangkat tubuh Kristus di atas kepala kami, kami percaya ini firman yang kami lakukan. Kami percaya setiap firman yang kami lakukan itu akan terjadi dalam hidup kami. Maka Bapak dan Ibu, angkat semua roti lebih dari atas kepala kita, lebih tinggi dari atas kepala kita. Maka percaya saja, ini tubuh Kristus, tubuh yang sempurna itu diberikan padamu dan pada saya. Tubuh kita yang lama ini akan berlalu, tapi tubuh yang baru Tuhan berikan padamu, maka sorga sudah menjadi milik kita. Apabila Bapak Ibu percaya tubuh yang baru ini Tuhan berikan padamu, maka tubuh yang lama yang ada sakit-sakitan, hari ini Tuhan sembuhkan, hari ini Tuhan jamah, hari ini Tuhan angkat, Tuhan buang semua penyakit yang ada dalam tubuhmu. Kau terima ini, kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna ini adalah darah yang berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang kematian, berbicara tentang kebangkitan, berbicara tentang kenaikan, dan juga berbicara tentang datangnya nanti harinya Tuhan. Dan pada saat engkau sudah bersatu dengan darah Yesus, maka segala sesuatu yang terbaik sudah Tuhan turunkan padamu. Waktu kau bersatu dengan darah Yesus, maka segala sesuatu yang tidak baik pun dalam darahmu hari ini Tuhan Yesus sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mau minum dan bersatu dengan darah Yesus. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur hari ini. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Yesusku, Yesusku. Oh. Terpuji
Terpujilah nama Tuhanku, terpujilah nama Yesusku, Allah yang baik, Allah yang sempurna. Oh, haleluya. Oh, Yesus, Yesus, kehadiran-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kehadiran-Mu adalah bukti Immanuel, Allah besertaku. Tangan kasih-Mu Tuhan erat menggenggam tanganku. Selalu dan selalu Engkau menolongku. Immanuel, Allah besertaku. Kehadiran-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku.
sudah memilih kami, menetapkan kami, sehingga hidup kami sempurna. Semua yang kacau dalam hidup kami tidak akan pernah kacau lagi di saat kami menyentuh Tuhan, bersama dengan Tuhan. Maka yang kacau-kacau dalam semua sektor hidup kami, Tuhan buat menjadi tidak kacau. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan pemilik surga, Tuhan pemilik bumi ini, Dia sang pemilik satu-satunya, dan kita ini menjadi milik kepunyaannya. Maka hidup kita sempurna di dalam Yesus. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan jemaat yang lagi tugas di luar kota Kuala Kurun, diberkati, dilindungi, dan dijagai mereka. Dan kami akan percaya setiap pekerjaan tahun depan, jemaat kami yang berbeda tempat semua akan bersatu tahun depan di tempat ini. Tidak ada lagi dipisahkan oleh karena pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memperkatakan dengan iman, dan mereka semuanya kembali ke tempat ini dengan sukacita dan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, bahkan Tuhan memberkati seluruh pekerjaan. Tuhan akan selalu membentengi mereka di dalam setiap hal-hal yang tidak mungkin mereka bisa lakukan, akan bisa karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Diberkati sebagai pegawai negeri, diberkati wira swasta, diberkati yang usaha apapun di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati semuanya. Aparat diberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Tanggal 27 November kami akan memilih. Kami percaya khusus untuk Gunung Mas, Tuhan berikan yang terbaik. Dan siapapun pemimpin yang sudah Tuhan pilih, mereka hanya memikirkan bagaimana kemajuan Gunung Mas ini dengan seluruh rakyat masyarakat yang ada di Gunung Mas. Terima kasih Bapak. Diberkati seluruh kami, diberkati suami, diberkati istri, diberkati anak-anak, bahkan pertumbuhan fisik mereka semuanya sempurna. Diberkati anak-anak muda, di mana mereka lagi mencari sesuatu, Tuhan yang mempertemukan mereka. Terima kasih Bapa Surga, Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Hari ini juga kami menabur buat persembahan kami di tempat ini, baik persepuluhan ucapan syukur kami untuk pembangunan, terlebih untuk Natal tanggal 19. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mencukupkan kami, dan Tuhan yang mendatangkan nanti orang-orang ke tempat ini haus dengan kasih karunia Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat semua tangan di hadapan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk dan bersaat duduk.